Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 mewakili dari teman-teman untuk membuka atau memberitahu tentang judul kami, yaitu informasi atau modal dasar yang diperlakukan untuk memulai sebuah proyek penelitian. Nah, di sini saya dari kelompok 3 ada teman-teman juga, yaitu ada Nasihul Umam, Siti Maisaroh, Muhammad Anang Qasim, dan binti Salisatul Khairimah. Langsung tidak berlama-lama, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk slide berikutnya kisi-kisi, yaitu ada 2. Yang satu itu ada 6 isu dasar yang informasinya diperlukan saat memulai proyek pelatihan. Dan yang selanjutnya nomor 2 ada beberapa cara yang efektif untuk mencari informasi. Langsung lanjut ke slide berikutnya. 6 langkah dasar dalam menganalisis kebutuhan, yaitu 1. Permintaan. Dilanjutkan lagi untuk kebutuhan bisnis yang mendasari proyek, dilanjut kinerja yang diinginkan, dan tugas, yaitu selanjutnya juga peserta dan pengaruhnya. Dan di sisi lain ada pada kendala proyek. Slide selanjutnya yaitu isu 1, menyatakan dan klarifikasi permintaan yang sesuai. Langkah-langkah pertama dalam menganalisis kebutuhan yang mendasari permintaan untuk mengembangkan pelatihan adalah menyatakan kembali permintaan tersebut. Saat menyatakan kembali itu menggunakan kata-kata sama persis seperti yang dikatakan sponsor. Yang selanjutnya yaitu memulai pelatihan dengan menggunakan kata-kata yang sama persis dengan perkataan sponsor adalah cara memberikan untuk memberitahu dia bahwa Anda mendengarkan permintaan dengan cermat dan memahami dengan tepat yang dimaksud oleh sponsor. Saat menyatakan kembali permintaan, sertakan juga bagian penting dari permintaan yang mempengaruhi desain kursus. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Isu kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang mendasari permintaan. Yang pertama, mulailah setiap pelatihan dengan mengidentifikasikan tujuan bisnis, bahkan sebelum menentukan konten yang akan disertakan. Jadi setiap kita mau mengadakan sebuah pelatihan, kita harus mengidentifikasi tujuannya tersebut. Bagaimana kedepannya, bagaimana untuk acaranya, sebelum kita menentukan konten yang akan disertakan. Selanjutnya ada dalam istilah praktisnya itu bahwa program pelatihan kemungkinan akan berdampak besar apabila mengatasi masalah biaya yang dihadapi bisnis saat ini. Jadi pelatihan itu akan menghabiskan banyak biaya. Jadi sebelum kita mengadakan sebuah pelatihan, kita identifikasikan terlebih dahulu agar kedepannya itu bisa terarah atau berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada contoh tujuan bisnis. Bisnis sasaran menghasilkan pendapatan. Proyek pelatihan yang relevan dengan bisnis sasaran. Beberapa program pelatihan yang diusulkan dikaitkan dengan upaya untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Yang kedua, biaya. Beberapa program pelatihan yang diusulkan dimasukkan untuk meningkatkan produktivitas staf
mengurangi jumlah kesalahan, atau meningkatkan kemandirian sehingga pengguna tidak memerlukan biaya bantuan langsung. Yang terakhir, mematuhi peraturan proyek pelatihan yang relevan dengan bisnis tersebut. Beberapa program pelatihan yang diusulkan diwajibkan untuk mematuhi pedoman pemerintah, industri, atau perusahaan. Selanjutnya, isu yang ketiga, identifikasi kinerja yang diinginkan. Pelatihan yang efektif adalah yang dapat menjembatani kesenjangan kinerja dan harus menutup kesenjangan kinerja dengan mempengaruhi cara peserta didik melakukan pekerjaannya mereka. Jadi ketika kita mengadakan sebuah penelitian, kita itu harus bisa menjembatani kesenjangan kinerja yang ada atau menutupi segala kesenjangan kinerja agar peserta itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, untuk memulai mengidentifikasi kinerja yang diinginkan, ada 3 bagian informasi yang diperlukan. Yang pertama, deskripsi naratif kinerja yang diinginkan. Jadi di deskripsi ini kita deskripsikan kinerjanya, apa yang kita inginkan dari pelatihan tersebut, atau kita membuat rancangan sebelum memulai pelatihan tersebut. Selanjutnya, deskripsi naratif kinerja saat ini. Jadi ketika kita sudah mempunyai keinginan untuk pelatihannya, kita lihat saat ini pelatihannya itu apa sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Yang terakhir itu daftar rinci tugas dalam kinerja saat ini dan yang diinginkan. Jadi dari tugas-tugas di atas, deskripsi naratif kinerja dan deskripsi naratif kinerja saat ini, itu dirinci semuanya nanti untuk kita jadikan sebuah evaluasi untuk kedepannya, agar pelatihan yang kita buat atau yang kita jalani itu bisa dijadikan kedepannya bisa jadi lebih baik lagi begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Umam. Isu yang selanjutnya yakni isu yang nomor 4, yaitu mengidentifikasi tugas dalam kinerja yang diinginkan. Mengidentifikasi proses yang spesifik yang harus diikuti peserta didik untuk mencapai kinerja yang ideal. 3 macam kategori tugas antara lain. Yang pertama yakni psikomotor. Dalam psikomotor adalah tugas dalam ruang lingkup aktivitas fisik. Ini seperti menyiapkan sebuah proyektor atau menyiapkan sebuah peralatan yang digunakan untuk membuat perancangan pelatihan. Tugas yang selanjutnya yakni tugas kognitif yang dilakukan secara mental, seperti dalam pemilihan komputer atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, atau dalam mencocokkan gejala dengan yang didiagnosis. Yang selanjutnya yakni attitude atau afektif, tugas-tugas yang diasosiasikan dengan sikap pelajar. Biasanya tugas afektif didefinisikan ulang sebagai tugas kognitif atau psikomotorik. Terus isu yang selanjutnya yakni isu yang nomor 5, yaitu mendeskripsikan peserta didik dan pengaruhnya terhadap mereka. Untuk merancang sebuah pelatihan sehingga mampu menutup kesenjangan kinerja,
perlu mengumpulkan berbagai informasi terkait peserta didik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni data demografis. Dalam data demografis itu terkait informasi yang mencakup seperti jabatan, pengalaman, asumsi pengetahuan, jenis kelamin, keterampilan bahasa, afiliasi budaya, dan informasi yang serupa. Dan yang selanjutnya yakni pengetahuan sebelumnya, yaitu pengetahuan terkait apakah peserta didik telah mendapatkan materi ini atau belum, atau pengalaman apakah sudah mengikuti webinar yang sama terkait materi ini atau belum mendapatkan materi yang diberikan saat ini. Untuk yang selanjutnya yakni pengaruh terhadap peserta didik. Beberapa pengaruh mungkin datang dari bisnis seperti reorganisasi dan juga beberapa dari pengaruh budaya. Selanjutnya terkait isu yang keenam, mengidentifikasi kendala pada proyek. Yang pertama, kendala produk. Dalam kendala ini itu mempengaruhi apa yang dapat Anda presentasikan dan bagaimana Anda dapat mempresentasikannya. Selanjutnya, kendala dalam perangkat lunak. Jadi dalam perangkat lunak ini adalah sebuah kendala atau alat sebagai untuk presentasi itu ada kendala atau tidak. Yang ketiga yakni kendala bisnis. Dan yang keempat adalah kendala budaya, perusahaan, dan lingkungan belajar. Ini merupakan kendala yang terakhir terkait isu yang keenam. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Rima. Selanjutnya kita akan membahas kendala-kendala pada produk. Maka agar tidak terjadi kendala pada produk, kita juga harus memperhatikan tentang pedoman redaksinya, pedoman editorialnya, pedoman desainnya. Kita harus mempelajari itu, harus memahami itu, dan pedoman-pedoman yang lainnya. Untuk pedoman redaksi, saat menulis teks program pelatihan, sebagian besar organisasi itu memiliki pedoman penggunaan terminologi, tanda baca, dan tata bahasa. Misalnya, beberapa organisasi lebih suka bahwa perancang dan pengembang kursus itu mengeja kata persen, sementara yang lain lebih suka tanda persentase. Dalam kebanyakan kasus, program pelatihan harus sesuai dengan pedoman editorial ini. Pedoman editorial umumnya disusun dalam panduan gaya, dan sebagian besar organisasi memiliki panduan pilihan yang dikonsultasikan oleh staf untuk menentukan cara menangani masalah editorial. Sebagian besar organisasi menggunakan panduan gaya pihak ketiga seperti The Chicago Manual of Style atau APA Style. Tetapi karena panduan gaya ini hanya menangani masalah umum, organisasi dapat mengembangkan ekstensi atau panduan tambahan yang membahas masalah khusus organisasi, seperti cara yang tepat untuk mengenangani nama produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi. Sebagian besar organisasi juga memiliki kamus pilihan yang menjawab pertanyaan tentang ejaan dan penggunaan. Yang selanjutnya adalah pedoman desain. Banyak organisasi menetapkan struktur standar untuk jenis kursus tertentu. Misalnya, beberapa organisasi selalu memulai program pelatihan langsung dengan slide judul yang memiliki tampilan tertentu, dilanjutkan dengan slide agenda, dilanjutkan dengan slide yang memberikan detail administratif, dan yang terakhir adalah slide penutup. Namun, organisasi lain lebih memilih teknik instruksional tertentu untuk menyajikan jenis bahan ajar tertentu. Organisasi lain menyimpulkan semua program belajar mandiri dengan ringkasan, tes, deskripsi kursus terkait, glosarium, indeks, dan formulir evaluasi. Nah,
Sebagian besar organisasi menginginkan tampilan keluarga untuk semua yang mereka terbitkan, sehingga materi yang diproduksi oleh banyak kelompok berbeda dalam organisasi dan untuk berbagai tujuan tampaknya memiliki penerbit yang sama. Tampilan terpadu ini adalah salah satu elemen merek organisasi dan merupakan inti dari pedoman desain. Panduan ini juga menunjukkan kapan dan bagaimana menggunakan logo organisasi, atau di mana dalam program akan muncul, di mana menempatkannya, di layar, di slide, atau di halaman, dan bagaimana seharusnya muncul. Selanjutnya adalah kendala teknisi. Nah, ketika mengalami kendala teknisi berarti sebelumnya kita juga harus memahami tentang pedoman teknis terlebih dahulu. Selain pedoman editorial dan desain yang sudah dijelaskan di atas tadi, sebagian besar organisasi menetapkan pedoman teknis untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menyampaikan program pelatihan. Perangkat lunak tipikal yang ditentukan dalam pedoman teknis biasanya menyertakan pengolah kata yang disukai, seperti Microsoft Word, program grafis presentasi seperti Microsoft PowerPoint, terus grafik, ilustrasi, dan program retouching foto untuk menyiapkan gambar seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Perangkat lunak slidecasting untuk membuat program belajar mandiri online dan seluler seperti Articulate Storyline atau Camtasia Studio, dan perangkat lunak pengeditan audio dan video untuk menyempurnakan rekaman. Organisasi juga mengidentifikasi perangkat lunak yang mereka sukai untuk digunakan menyampaikan kursus kepada pelajar. Organisasi memberikan sebagian besar kursus belajar mandiri kepada pelajar melalui browser web seperti Google Chrome dan Mozilla. Untuk kursus yang dilakukan secara langsung dan online, di mana peserta didik bertemu dengan instruktur di lokasi web tertentu pada waktu yang ditentukan, dan di mana instruktur dapat menunjukkan slide dan dokumen lain, serta berbicara dan berinteraksi dengan peserta didik. Organisasi mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk kelas virtual tersebut, seperti WebEx dan Adobe Connect. Selanjutnya kita akan ke kendala proyek. Supaya tidak terjadi, maka kita harus memperhatikan karena kendala proyek mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk membuat proyek, termasuk tenggat waktu penyelesaian proyek, anggaran yang tidak melebihi, dan staf yang harus berpartisipasi dalam upaya desain dan pengembangan. Mereka menjadi dasar untuk menyusun jadwal dan anggaran untuk program pelatihan. Selain mengumpulkan kendala proyek ini, kumpulkan juga satu set kendala proyek tambahan yang tidak boleh Anda sertakan dalam laporan kepada sponsor. Riwayat proyek sebelumnya dengan sponsor ini. Apakah organisasi memenuhi jadwalnya? Apakah organisasi terkenal karena perubahan menit terakhir? Jika prediktor terbaik dari perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu, menyadari kecenderungan keterlambatan dan perubahan menit terakhir dapat membantu Anda menyusun strategi untuk menangani masalah tersebut sebelum muncul. Baik, untuk yang selanjutnya yakni mengenai kendala budaya perusahaan dan lingkungan belajar. Nah, untuk yang pertama yakni strategi komunikasi dalam organisasi. Jadi agar supaya tidak terkena kendala ketika kita melakukan pelatihan, kita harus mengerti mengenai strategi komunikasi dalam organisasi, yaitu dengan cara bagaimana strategi kita yakni bisa dengan mendorong pertanyaan dan diskusi kepada panitia yang lain ketika kita ada di suatu organisasi atau kepanitiaan, kita tunjukkan dukungan kepada mereka. Kemudian kita harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan jelas. Kemudian juga kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, untuk cara-cara tersebut agar supaya apa? Agar supaya tercipta suasana kerja yang harmonis, sehingga tercipta semangat kerja yang meningkatkan kinerja karyawan dan panitia. Kemudian yang kedua yakni sikap terhadap materi pelajaran. Selain dari strategi komunikasi yang baik, kita harus juga bisa mengerti dan paham apa materi atau tema yang kita angkat dalam suatu pelatihan tersebut.
Kemudian yang ketiga yakni sejarah proyek pelatihan. Sebagai organisasi atau kita akan melakukan suatu pelatihan, kita juga harus paham terkait sejarah kita mengadakan suatu pelatihan itu untuk apa. Kita harus paham akan itu. Agar apa? Agar supaya terjadi stabilitas terhadap pelatihan itu sendiri. Kemudian yang keempat yakni lingkungan belajar untuk kursus belajar mandiri. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan di lingkungan belajar kita bisa menerapkannya pengetahuan tersebut ke dalam lingkungan belajar kita, seperti ketika ada di suatu kepanitiaan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni ada 4 metode mengungkap kebutuhan di suatu pelatihan. Nah, pastinya kita ketika akan melakukan pelatihan, kita juga harus mencari beberapa informasi dengan berbagai sumber, kan begitu. Untuk metode yang pertama yakni ada metode bicara. Metode bicara ini biasanya kita lakukan dengan sejenis wawancara, mewawancarai secara individu sebanyak mungkin orang, termasuk pemangku kepentingan, misalnya seperti sponsor, kemudian calon partisipan kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fokus grup. Fokus grup ini mungkin juga sama kayak wawancara, tapi di sini lebih wawancara ke kelompok. Jadi kita misalkan mewawancarai 8 sampai 12 orang mengenai suatu tema yang ingin kita angkat sebagai pelatihan. Nah, di situ bedanya dengan wawancara individu. Wawancara fokus grup ini adalah wawancara dengan jumlah partisipan yang lebih banyak. Tapi di sini juga ada kekurangan dalam metode ini. Kenapa? Karena ketika kelompok tersebut diwawancara secara berkelompok, maka informasi yang disampaikan oleh peserta itu mungkin menghalangi beberapa orang untuk berbicara secara jujur. Mungkin juga bisa dari tekanan di dalam kelompok tersebut. Di dalam kelompok tersebut mayoritas teman-temannya menjawab begini, jadi yang lain juga ikut menjawab yang demikian, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengalaman. Salah satu cara untuk mempelajari suatu subjek adalah dengan mengalaminya. Jadi ketika kita mencari informasi dengan pengalaman ini, kita terjun langsung terhadap apa yang ingin kita ketahui. Misalkan kita akan melakukan pelatihan mengenai ABK. Nah, di situ kita langsung terjun langsung ke sekolah inklusi atau sejenisnya untuk mencari informasi terkait dengan materi apa yang akan kita angkat dalam pelatihan tersebut. Kemudian yang keempat ada metode membaca. Jadi kita di sini metode dengan mencari informasi literatur mengenai tema apa yang akan kita ambil, seperti itu. Mungkin dari media-media yang terpercaya. Kemudian kita menganalisis di situ, membaca sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.